Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di lantai dak lantai 2 tepatnya sahabat PU, yang difungsikan oleh pemilik sebagai rooftop. Walau sebenarnya ya, ini nantinya itu akan ditinggikan lagi untuk membangun lantai 2-nya di rumah ini. Besi-besi stekannya masih terlihat di sini sahabat PU. Nah, kita akan membahas segala sesuatu yang berada di dak lantai 2 ini sahabat PU. Baik, selamat menyaksikan. Proyek yang sedang saya tangani ini adalah proyek rumah tumbuh, dibangun lantai satunya dulu, kemudian stop berhenti di dak lantai 2. Untuk sementara, lantai 2 ini difungsikan sebagai rooftop. Pemilik bisa memanfaatkannya untuk sekedar bersantai pagi hari, sore hari, malam hari gitu, dengan keluarganya. Kemudian ada beberapa hal yang mau saya jelaskan di sini, sahabat PU. Rumah ini berukuran 6 kali 7,5, di mana lebarnya adalah 6 meter dari sudut sebelah kanan sini menuju ke sebelah kiri saya 6 meter. Kemudian ke belakangnya sebelah kanan saya menuju ke sebelah kiri itu adalah 7,5 meter. Kemudian akses menuju dak lantai 2 ini adalah rumah tangga. Wow, rumah tangga, maksudnya rumah-rumahan untuk tangga yang berada di lantai di bawahnya. Ini ya sahabat PU ya, karena tangga tersebut harus ditutupi, maka di atas lantai 2 juga harus ada sebuah ruangan yang melindungi tangga tersebut dari panas dan hujan. Nah, akses masuknya dari sini, kemudian nanti ke depan, di depannya ini akan dibuat kamar mandi. Maka sudah kita pikirkan sedari sekarang, yang kita tutup dengan dop tersebut itu adalah lubang untuk kloset. Itu pipa 4 in sahabat PU. Kemudian yang kita fungsikan sebagai roof drain ini ya, ini sebenarnya adalah floor drain. Namun untuk saat ini sementara kita tutupi dengan roof drain terlebih dahulu. Ini pipa 3 inci ya sahabat PU ya. Ini produk dari Paloma. Oke. Kemudian di area ini juga difungsikan sebagai tempat untuk menaruh tangki air. Ini saya pakai produknya Penguin yang TB70. Ini kapasitas 650 liter sahabat PU. Dinaikkan dengan menggunakan pompa dorong, namun diturunkannya hanya mempergunakan gravitasi seperti itu. Kemudian ada besi-besi stek yang sengaja kami sisakan. Ini untuk kolom praktis, ini untuk kolom struktur. Begitu juga dengan ini untuk kolom struktur sahabat PU, dan juga di depan ya. Kemudian tentu di samping sisi dari setiap sudut bangunan ini tentu ada kolom strukturnya. Nah, kemudian yang di depan ini nanti akan menjadi void penghubung antara lantai 1 dengan lantai 2 ya. Sebenarnya nanti kalau sudah dibangun lantai 2-nya, nanti area yang diatapi ini itu berlubang gitu ya. Namun sementara kita tutupi dengan atap onduline. Ini kita pakai atap onduline sahabat PU. Dia lebih baik jika kita banding dengan asbes. Lebih baik jika kita banding dengan atap metal berpasir misalnya. Namun sedikit lebih baik alderonnya. Alderon tetap lebih bagus karena harganya juga lebih mahal. Ini di bawah alderon sahabat PU. Atap ini secara permukaannya ini lentur seperti itu sahabat PU. Kemudian saya pernah ngobrol dengan supplier dari penyedia atap ini. Ini ada sedikit material aspal
yang dipakai dalam pembuatan atap onduline ini. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah sambungan antara atap dengan dinding. Nah, baru saja tim dari Nugroho PU melakukan pekerjaan sambungan tersebut yang kita kasih warna hitam ini ya. Ini sambungan antara atap dengan dinding. Yang pertama, tentu kita harus buat ban-banan terlebih dahulu. Nah, ini namanya ban-banan sahabat PU ya. Jadi sambungan antara atap dengan dinding diban dulu dengan menggunakan adukan semen pasir, kemudian diaci ya. Kemudian setelah itu kita harus waterproofing. Nah, bisa menggunakan Sika 107 gitu bisa. Atau mempergunakan waterproofing yang kita pakai, yang berwarna hitam ini sahabat PU. Ini saya pakai produk dari... Nah, ini dia. Kita pakai bitumen. Ini dia water based waterproofing membran ya, untuk dak beton bisa, kolam ikan bisa, talang air bisa, pot bisa ya. Pakai kuas 2 inci sahabat PU. Kami sudah mengaplikasikannya. Warnanya hitam seperti ini, dan ini ada kandungan aspalnya ya, sehingga nyambung dengan material yang dipakai untuk pembuatan atap onduline ini. Yang biasanya bocor pada konstruksi atap itu memang sambungan-sambungan antara atap dengan atap ya, yang berbeda kemiringan gitu, atau antara atap dengan tembok yang harus kita siasati supaya tidak rembes di bagian bawahnya. Apalagi kalau plafonnya terbuat dari gipsum, aduh repot sekali sahabat PU. Gipsum titik lemahnya adalah pada air, jadi jangan sampai atap sahabat PU semua bocor. Ada baiknya kita harus mempersiapkan waterproofing pada area-area atap, termasuk pada dak lantai ini ya. Ini sebelumnya juga sudah kita aplikasikan dengan Sika 107 sebagai waterproofingnya. Di bawahnya terdapat acian, kemudian skridingan kita, baru dak betonnya berlapis-lapis sahabat PU. Karena saya juga selalu menyampaikan kepada para sahabat PU bahwa segala bentuk bangunan, material bangunan apapun yang bersinggungan langsung dengan panas dan juga hujan pasti membutuhkan perawatan secara berkala, seperti itu. Oke, nah kemudian berhubung di sini difungsikan sebagai area rooftop ya sahabat PU ya. Kita juga menaruh antena TV di sini, kemudian ada outdoor AC yang sengaja tidak kami tempel supaya gampang dipindah-pindah. Jadi outdoor AC-nya ini tidak terlihat dari luar, ya kan? Yang biasanya outdoor AC itu sangat mengganggu tampilan dari sebuah rumah. Namun di sini kita sengaja sembunyikan, di atas dak lantai 2 ini. Ada 2 unit AC yang kita pakai di sini, sahabat PU. Kebetulan kita pakai produk dari Gree, seperti itu. Nah, ini AC outdoornya ini tidak terlihat dari luar, jadi aman. Kalau mau servis AC juga enak. Nah, tukang AC bisa langsung naik, langsung servis deh untuk outdoor AC-nya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk railing yang kita pakai di sini, ini sebagian 40 cm adalah pasangan dinding bata ringan yang diplaster aci kemudian dicat. Kemudian pada bagian atasnya itu kita pasang roster berukuran 20x20 seperti ini. Sekeliling dari rumah ini hingga ketinggian dari railingnya ini, railing yang terbuat dari pasangan bata yang dikombinasi dengan roster tingginya 80 cm, sehingga aman dipakai untuk berdiri di sampingnya. Tentu aman juga untuk anak-anak sahabat PU karena tingginya cukup tinggi, 80 cm. Sahabat PU bisa pakai ketinggian 80 cm, bisa 90 cm juga bisa. Tapi kalau 1 meter sepertinya terlalu tinggi. Oke, kemudian untuk mendukung keindahan di malam hari, kami juga menambahkan LED strip pada sekeliling bangunan ini. LED strip kita pasang sekeliling daripada rooftop ini sahabat PU yang sekarang sedang dikerjakan oleh tim. Ini adalah pemasangan LED strip. LED strip ini yang kami pilih yang tahan terhadap air dan juga panas. Maksudnya dipasang di indoor oke, outdoor juga oke sahabat PU. Sekeliling dari rumah ini kita pasang LED strip. Jadi kalau dilihat dari bawah akan terlihat cahaya yang temaram yang menerobos di celah-celah lubang roster tersebut. Menarik sahabat PU. Baik, saya pikir demikian.
yang dapat saya sampaikan, bahasan mengenai segala hal yang berada di rooftop proyek saya ini, sahabat PU. Semoga dapat menginspirasi para sahabat PU semua yang sedang bangun rumah maupun renovasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak sahabat PU.